8 tips untuk membiasakan anak duduk di car seat berdasarkan pengalaman pribadi aku. Hai, aku Rara and welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan sharing pengalaman pribadi aku untuk membiasakan anak duduk di car seat. Dan anakku sekarang udah usianya 14 bulan. Dan selama 14 bulan itu dia duduk di car seat. Sekarang udah duduknya tenang dan udah terbiasa, alhamdulillahnya. Kita langsung masuk aja ke videonya. Yang pertama adalah pakai car seat sedini mungkin. Di kasus aku pakein car seat dari anakku usia newborn. Jadi keluar dari rumah sakit tuh dia udah di car seat gitu. Pemakaian car seat sedini mungkin itu biar menanamkan mindset di anak kalau ada bagian di dalam mobil itu memang ini bagian aku. Jadi ini tuh memang tempat duduk aku harus duduknya di sini. Kalau bisa sambil diafirmasi biar anak itu lebih sadar kalau memang tempat duduknya di sini, anak itu akan lebih aman di sini. Mama akan melatih kamu untuk belajar mandiri. Kita sama-sama belajar untuk tenang duduk di kursi masing-masing. Berdasarkan pengalamanku, pada fase newborn itu adalah fase yang paling enak karena anak udah tinggal ditaruh aja di car seat, dia bakal lebih cepet tidurnya karena emang newborn itu kan lebih gampang ya tidurnya, dan aku nggak perlu ngegendong-gendong dia selama perjalanan. Cuman pas waktu newborn memang aku harus memastikan ada pengasuh atau enggak ada orang di samping car seat anak aku. Soalnya kalau newborn itu belum bisa ngasih sign apa-apa kan, entah mereka dalam bahaya. Jadi memang harus ada satu pengasuh yang ada di samping car seatnya dia, di samping dia gitu. Atau enggak kalau misalkan cuma berdua aja nih, cuma driver, ibu misalkan sama anaknya di belakang, itu biar kita nggak was-was ya, nggak worry banget, tinggal dipasang spion kayak gini nih. Ini tuh spion car seat, jadi kalau misalkan anak kenapa-napa, ibu bisa ngelihat dari dari spion tengah itu loh gitu. Yang kedua adalah konsisten. Mau jauh atau dekat, sebisa mungkin anak itu didudukinnya di car seat. Karena anak itu pinter. Sekalinya nih anak nggak didudukin di car seat, misalkan digendong gitu, itu anak bakal minta lagi di posisi itu. Jadi di posisi dekat orang tuanya atau pengasuhnya, nggak mau didudukin di car seat lagi. Dan pas waktu didudukin di car seat lagi, mereka akan ngereok lagi sama seperti awal lagi. Mungkin si anak tuh bakal berpikir, aku bisa kok nggak duduk di car seat, ya duduk di pangkuan ibu aku atau di pangkuan pengasuh aku, nggak harus kok aku duduk di car seat. Nah, pikiran-pikiran itu yang akan menghancurkan konsistensi anak untuk duduk di car seat. Yang ketiga adalah normalisasi anak akan menangis di awal pemakaian car seat, terlebih kalau misalkan anak tuh udah ngerti. Seperti sleep training aja ya, anak akan ngerasa insecure kalau tidak berada di dekat pengasuhnya atau di dekat orang tuanya. Sebisa mungkin kalau anak menangis yang gak langsung digendong, karena nanti akan muncul tuh di pikiran anak, kalau aku menangis aku nanti akan digendong, jadi aku nangis aja. Kalau sepengalamanku, si anak tuh ya udah didiemin aja, dia nangis, nanti dia juga sadar sendiri kalau misalkan memang itu tempatnya dia. Lama kelamaan setelah dia sadar itu memang tempatnya dia, nanti dia pas waktu baru bentar di car seat udah tidur. Kayak anakku sekarang 5 menit, 6 menit perjalanan dia udah tidur duluan karena dia udah sadar kalau misalkan ini tuh tempatnya dia. Selama perjalanan aku bisa tidur, aku bisa main sendiri tanpa ada orang yang membantu aku gitu. Ya melatih kemandirian juga lah ya, dan belajar untuk tidak bergantung kepada orang lain. Yang keempat adalah hindari kontak mata, terutama pas anak tuh udah banyak artinya. Menurutku kontak mata tuh haram banget ya. Jadi kalau misalkan suamiku nyetir, aku tuh bukan di belakangnya dia, bukan di samping car seatnya dia, ya udah aku di depan dan anak aku di belakang gitu. Dia akan lebih cepat tertidur dibandingkan aku ada di belakang nemenin dia. Kalau kita udah terbiasa di mobil bareng anak di car seat, kita bakal tahu kok mana nangis yang pura-pura, mana yang nangis beneran gitu. Kalau nangis pura-pura, anak kalau dilepas car seatnya, udah tuh dari nangis langsung auto diem. Wah, itu pura-pura, dia cuma minta keluar aja dari car seatnya. Jadi ya gitu, sebisa mungkin kita menghindari kontak mata. Sebenarnya hindari kontak mata itu untuk menghindari anak meminta bantuan ke
orang tua atau pengasuh. Yang kelima adalah pastikan kenyamanan bayi, dari popoknya bersih, perutnya kenyang, AC-nya nyala, nggak terlalu dingin, dan dia juga nggak terlalu panas, dan ukuran car seatnya itu pas dengan ukuran badan dia. Dan itu adalah pentingnya kita punya car seat yang every stage. Kalau misalkan dalam perjalanan jauh dan aku melewatkan jam snacknya dia, biasanya aku siapin aja cemilan pouch gitu, dan aku biarin aja anak aku untuk makan snack di car seatnya, dengan catatan cemilan yang dikasih itu nggak bikin choking, yang gak berbahaya lah buat si anak. Yang keenam adalah kesalahan umum orang tua, yaitu ngasih screen time untuk anaknya selama di car seat. Kalau menurutku sebisa mungkin kita tidak memberikan screen time anak selama di car seat. Selain tidak melatih dia untuk duduk di car seat, karena kalau misalkan udah mati nih si screennya itu, dia bakal rewel juga, bakal tantrum lah gitu, dan bikin pusing juga. Kita aja yang di mobil ngelihat HP terus aja tuh pusing gitu kan, gimana anak. Daripada ngasih screen time, lebih baik kita kasih aja mainannya dia, entah Busy Cube, terus ada buku sensori, atau enggak buku kesayangannya dia, atau mainannya dia. Nanti kalau misalkan dia udah capek dengan mainannya, dia bisa tertidur sendiri. Yang ketujuh adalah orang tua yang tenang, karena mental orang tua atau driver nih harus dilatih juga ya. Selain mereka harus fokus dengan jalanan, mereka juga akan mendengarkan kebisingan dari belakang nih, dari anak di car seat ini. Itu paling gila nih, lagi macet, anak gue nangis di belakang. Allah, jaga emosi. Kalau aku sih sebenarnya lebih ke diem aja ya. Jangan sampai kita malah kayak ngebentak gitu atau marahin. Itu bakal makin panik tuh anak, bakal makin teriak-teriak. Yang terakhir adalah berterima kasih kepada si kecil. Bisa duduk di car seat sendiri itu adalah sebuah pencapaian dia yang sebenarnya perlu dipuji gitu ya, perlu diapresiasi. Kalau dia bisa duduk sendiri, kita berterima kasih karena dia bisa berproses, kita berterima kasih karena dia bisa menenangkan diri sendiri, kita berterima kasih dia tidak mengganggu kita selama perjalanan. Atau pas waktu masih di masa training, berterima kasihlah karena dia masih keep up selama perjalanan. Oke, segitu aja tips-tips dari aku. Mungkin parents punya tips lain untuk membiasakan anak duduk di car seatnya, bisa tulis di kolom komen. Atau enggak, mungkin aku ada salahnya juga, cuman tips-tips di atas itu menurutku cukup membantu aku dalam melatih anak aku duduk di car seat. So, semangat parents untuk melatih anaknya duduk di car seat, and I'll see you in the next video. Bye-bye!